Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid untuk jamaah salat subuh dan insyaallah kita bermajelis taklim meskipun temanya tidak biasa seperti tema kayak tafsir, hadis, tauhid, fikih, itu tidak apa-apa ya, tapi ini juga salah satu dari bab di dalam bab Islam yang kalau saya membahasnya adalah judulnya adalah amanah, gitu. Amanah. Meskipun pembahasannya yang mungkin disebarkan itu manajemen keuangan masjid, gitu. Ya. Tapi pembahasannya adalah amanah. Gitu. Dan nanti kita bagian khususnya ke amanah di dalam mengurusi keuangan masjid. Nah nanti jadinya ke situ. Nah sebelum itu amanah sendiri itu apa? Nah, amanah itu ulama memberikan definisi tentang amanah. Nah, Al-Kafawi berkata, kullu maftaradu 'alal ibadi fahuwa amanah. Semua yang hukumnya wajib atas hamba maka itu adalah amanah. Jadi semua kewajiban itu adalah amanah yang wajib dilaksanakan oleh yang punya kewajiban. Gitu. Kas-sholati, seperti sholat itu amanah dari Allah, kewajiban hamba. Gitu. Was zakati wa ma ila dzalik, zakat dan seterusnya. Wa ada udainin wa wada'i'ah, dan membayar hutang, kewajiban membayar hutang itu amanah. Kewajiban menjalankan, menjaga dan memberikan titipan itu amanah. Ya, menjaga titipan itu amanah. Jadi kalau orang itu dalam Islam ada pewadi'ah, titipan. Saya titip barang. Nah, sesungguhnya ini amanah, harus dijaga. Dan ketika saya minta, dia wajib menyerahkan titipan saya. Nah, kewajiban menyerahkan itu adalah amanah. Ini. Al-amanah hiya ada'ul huquq. Amanah adalah melaksanakan kewajiban yang menjadi hak pihak lain, wal muhafadzatu 'alaiha, dan menjaga kewajiban tersebut. Fal muslimu yu'ti kulladzi haqqin haqqan. Orang yang Islam dengan benar adalah orang yang memberikan semua hak kepada yang berhak. Nah itu amanah. Karena itu Allah SWT berfirman, inna maradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abayna ayyahmilnaha. Semuanya
menolak untuk mengemban amanah ini. Wa hamalahal insan, dan yang menerima, yang siap mengemban amanah ini adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia itu amat zalim dan amat jahil. Lah amanah yang Allah tawarkan tadi apa? Yang makhluk-makhluk lain tidak siap, tapi yang siap manusia itu adalah agama. Itu adalah agama. Itu. Kami tawarkan amanah ini kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya tidak siap mengemban amanah ini, menjaga amanah ini, melaksanakan amanah ini, tidak ada yang siap. Wa hamalahal insan, dan yang siap membawa amanah itu adalah manusia. Agama juga disebut amanah, ya. Dan Allah SWT memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian agar melaksanakan amanah itu, menyerahkan kepada ahlinya. An tu'addul amanati ila ahliha. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang sama sekali tidak punya jiwa amanah, tidak punya sifat amanah. Kalau amanah itu tidak ada di dalam dirinya, iman itu tidak ada. Nah, amanah itu kan agama dari awal sampai akhir. Iman itu juga dari awal sampai akhir. Semua itu adalah iman. Imatatul adza 'anit thariq, itu iman. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling tinggi macam iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, dan yang paling rendah macam iman itu adalah semacam menyingkirkan duri dari jalan. Itu termasuk iman. Iman itu dari awal ajaran Islam sampai akhir itu semua masuk iman. Nah, dan itu amanah. Itu amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman bagi orang yang tidak ada amanah di dalam dirinya. Nah, apabila amanah itu yang paling mendasar, apabila tidak ada, imannya batal. Tapi ada yang berbagai macam, banyak sekali amanah dikhianati, tapi karena dasar yang paling mendasar itu ada di dalam jiwanya, maka imannya juga tidak batal. Sebagaimana pembahasan tentang iman, itu orang itu dosanya banyak, tapi kalau tidak terjerumus kepada pembatal Islam, tidak menyekutukan Allah, nah itu imannya tetap ada di dalam dirinya. Nah, amanah-amanah yang lain didurhakai, tapi yang paling mendasar masih ada, berarti imannya tidak batal. Nah, iman itu di sini diungkapkan dengan amanah. La imana liman la amanatalah. Dan itu kalau tidak amanah itu berarti lawannya. Apa lawannya? Khianat. Ya. Nah, dan khianat itu difirmankan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah. Bagaimana khianat kepada Allah? Sebelum lahir berikrar Tuhannya adalah Allah. Tuhannya Allah berarti yang disembah adalah Allah, yang ditaati adalah Allah. Ya. Karena apa? Karena itulah yang menciptakannya, itulah yang mengaturnya, itulah yang menguasainya. Lah, pencipta, pengatur, penguasa itu Tuhan. Lah, kalau pencipta dirinya, kalau yang mengatur matanya bisa melihat, hidungnya bisa bernafas, paru-parunya maksudnya, jantungnya bisa bernafas, yang ngatur gitu Allah, maka yang ditundui harusnya adalah Allah. Nah, jadi itu. Nah, tunduk itu ibadah. Kalau pencipta, pengatur, penguasa itu adalah Tuhan,
Tuhan itu adalah pencipta, pengatur, penguasa. Lah kalau bertuhankan Allah, ya harus tunduk kepada Allah. Sebelum lahir sudah disumpah. Gitu. Bala syahidna, iya kami bersaksi. Gitu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami ambil perjanjian ini, sumpah ini supaya kamu nanti tidak beralasan kami tidak ngerti pada hari kiamat gitu. Nah, terus ternyata di dunia ini tidak amanah. Padahal sebelum lahir sudah diambil sumpahnya. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, janganlah berkhianat kepada Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, juga janganlah berkhianat terhadap amanah sesama kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu dengan fitrah, dengan akal, faham bahwa khianat itu tidak benar. Itu. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima. Sungguh Allah SWT tidak senang kepada orang yang banyak khianat, banyak dosa. Dan khianat itu adalah tanda orang munafik. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila bercerita, apabila berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyelisihi. Wa idza tumina, apabila diamanai, khana, ia berkhianat, ia tidak amanah. Nah, itu pembahasan tentang amanah. Lalu karena amanah itu mencakup segala bab, maka harus memahami masing-masing amanah. Ya. Per amanah itu harus difahami. Nah ini kenapa? Karena kalau orang itu tidak paham, bagaimana mungkin dia akan bisa menjalankan amanah. Nah, jadi misalnya sholat itu amanah, gitu. Ya kalau itu harus paham sholat, nggak paham ya nggak bisa. Lah kan itu. Semua bab berarti itu. Kalau mau mengemban amanah harus difahami. Kalau nggak paham terus mengemban amanah, tidak akan bisa menjalankan amanah, tidak bisa menjalankan amanah. Itu khianat. Nah sekarang mengemban amanah masjid. Ya kalau gitu harus paham urusan masjid. Kalau tidak paham maka jadi orang yang khianat karena tidak menjalankan amanah. Itu sudah ketetapan yang pasti. Sudah merupakan ketetapan yang pasti. Nah karena itu ulama-ulama ahli sunnah dulu paling tidak senang kalau ditunjuk jadi pemimpin apapun. Kenapa? Karena pesan Rasulullah SAW juga seperti itu. Gitu. Kalau orang itu minta jadi pemimpin, kepingin jadi pemimpin, terus jadi, maka kewajiban itu ada di pundaknya. Berat dan kewajiban itu banyak dan tanggung jawabnya tinggi. Tapi kalau dia tidak mau tapi diamanahi, maka kewajiban itu akan ditanggung oleh banyak orang. Ya, akan ditanggung oleh banyak orang. Jangan saya, semuanya milih Bapak. Kenapa? Karena yang dipercaya oleh umumnya orang itu Bapak. Kalau tidak Bapak nanti siapa? Gitu. Tambah tidak tepat nanti. Nah kalau gitu, ya begitu dia jadi, gitu, maka dia pasti akan berusaha amanah dan bukan kewajiban dia sendiri. Loh, saya tidak siap kalau sampean juga nggak mau. Akan begitu nanti pemimpinnya. Gitu. Saya nggak bisa ngerjakan gini kalau sendirian. Nah saya lepas kalau gitu. Akan begitu nanti. Akhirnya kewajiban itu dikerjakan bersama-sama. Dia zahirnya sebagai pemimpin, tapi sesungguhnya
kerjaannya itu ditanggung semua dikerjakan semua orang. Nah itu amanah, termasuk amanah memegang masjid. Kemudian berikutnya adalah amanah dalam mengemban keuangan masjid. Intinya memahami bab keuangan yang ada kaitannya dengan masjid gitu ya. Nah sekarang itu kalau tadi tentang masjid itu misalnya gini, masjid itu adalah pusat atau markas dalam urusan agama. Ya, jadi kalau mengemban amanah masjid, maka kalau tidak paham pasti jadi orang yang khianat di hadapan Allah. Tadi kan gitu. Terus mengemban amanah apa? Masjid. Nah, terus apa yang harus difahami? Yang harus difahami yang pertama, masjid itu adalah markas Islam, pusat Islam. Itu adalah masjid. Yang dimaksud dengan Islam ini ajaran Islam. Gitu. Nah, ajaran Islam yang paling pokok itu apa? Bab Islam yang paling pokok itu apa? Bab tauhid, bab iman ya. Maka siapapun yang mengurusi masjid harus fokus nomor satu, urusan iman yang bersih dari kesyirikan. Itu harus dihidupkan di masjid, itu diajarkan, dan bagaimana pengaruhnya orang ini nanti kalau keluar dari masjid. Oh, orang itu orang masjid, maka di rumahnya juga imannya benar, bersih dari kesyirikan. Itu harus diupayakan ya. Nah, Rasulullah SAW seperti itu ya. Nah, di Mekah dakwah lebih dulu dibandingkan dengan masjid, karena masjidnya ada tapi tidak punya kekuasaan ya, tidak punya kekuasaan. Tapi begitu sudah hijrah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah bangun masjid. Nah, dan itu jadi pusat gitu. Akhirnya tahun ke-8 Hijriah Fathu Mekah ya, tahun ke-8 Hijriah Fathu Mekah. Begitu Fathu Mekah sudah mulai ngomong di masjid ya, berikutnya adalah menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Nah, jadi itu. Yang kedua setelah tauhid adalah ibadah. Ya. Jadi Islam itu setelah urusan iman, yang kedua urusan ibadah. Maka yang mengemban amanah masjid harus betul-betul menghidupkan peribadatan yang benar dan membersihkan peribadatan yang tidak benar. Harus punya jiwa kayak gitu. Meskipun yang dimaksud di dalam ungkapan ini tidak berarti prakteknya itu langsung sekaligus, itu enggak. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada jalan satu langkah membawa perbaikan, membersihkan kejelekan. Satu langkah itu membersihkan dan mengisi kebaikan, itu terus ya. Nah, kalau langsung bim salah bim terus akhirnya waduh tantangannya berat, terus langsung ngeblak gitu ya, mati, akhirnya nggak jadi terus ya, nggak kayak gitu. Jadi ada fikih itu pemahaman, ada pemahaman yang harus diikuti di dalam melangkah, di dalam berdakwah, di dalam beragama. Nah gitu. Tapi intinya apa? Intinya yang nomor satu tauhid dan harus pergi kesyirikan. Fokus yang kedua adalah ibadah yang benar, menjauhkan ibadah yang tidak benar, yang biasa dilakukan oleh umat Islam yang belum bisa bersih kembali kepada Islam. Oh, itu ibadah tapi ibadahnya Masya Allah masih campur-campur dengan adat, masih campur-campur dengan ibadah orang di luar Islam. Nah, itu dibersihkan. Apa ada di dalam Islam kayak gitu? Ada di dalam Islam. Haji pertama tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW tidak berangkat. Yang memimpin Abu Bakar.
Tahun 8 tadi Fathu Mekah. Setelah itu pulang tahun ke-9 Hijriah, haji pertama di dalam Islam. Rasulullah tidak berangkat. Yang memimpin para sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Dan diamanai oleh Rasulullah untuk menyampaikan berbagai pengumuman. Salah satu pengumumannya adalah mulai setelah tahun ini, mulai tahun depan, tahun 10 Hijriah, tidak boleh lagi orang musyrik menginjakkan kakinya, orang yang tidak Islam menginjakkan kakinya di tanah suci. Allah Ta'ala telah menurunkan ayat, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Orang musyrik itu najis, nggak boleh lagi menginjakkan kakinya di tanah suci ini. Nah, karena apa? Karena sudah kembali ke tangan Islam. Tanah suci tidak boleh diinjak oleh orang kafir. Itu diumumkan. Nah, ini diumumkan musim haji. Waktu itu ada orang musyrik apa enggak? Ada. Tahun ke-9 Hijriah haji masih, orang kafir orang musyrik masih haji. Loh, orang kafir orang musyrik masih haji. Loh, masih orang Yahudi orang Nasoro itu musyrik dan kafir. Orang Yahudi orang Nasoro di zaman Nabi sudah bertuhankan 3 orang Nasoro. Allah menurunkan Al-Quran, di antara ayatnya adalah laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh benar-benar kafir mereka yang berpemahaman Allah itu yang ketiga dari Tuhan yang 3. Dan ayat yang semisal dengan ini banyak. Berarti orang Nasoro, orang Yahudi ahli kitab itu sudah kafir dari sebelum Islam datang. Tuhannya sudah 3, tapi masih disebut ahli kitab. Apa masih haji dan masih sholat mereka? Masih, tapi ibadahnya sudah berubah. Sudah berubah dengan kekufuran dan kesyirikan. Ya. Nah, bagaimana berubah? Allah Ta'ala berfirman menceritakan ibadahnya orang ahli kitab di Masjidil Haram. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Salat mereka di Baitullah diisi dengan siulan dan tepuk tangan. Nah, ya, berarti ibadahnya sudah rusak, tidak sesuai dengan ibadah yang Allah turunkan. Gitu. Nah, haji ini praktek tahun ke-9 ini umat Islam masih campur dengan ada orang yang beragama lain juga melakukan haji. Rasulullah tidak berangkat. Abu Bakar yang diperintah untuk memimpin haji. Nah, di tahun itu masih ada orang-orang kafir. Hajinya kayak apa? Ya wallahu alam. Yang Islam saja belum semua faham dari awal sampai akhir masalah haji yang sempurna di waktu itu. Gitu. Tapi ikut haji ikut, yang penting nanti kan ikut, gitu ya. Nah, tahun ke-10 orang kafir, orang musyrik sudah tidak ada yang menginjakkan kakinya di tanah suci. Berarti tahun ke-10 haji, tahun ke-10 berarti semuanya adalah Islam, kan gitu ya. Pemimpinnya siapa? Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Khudhu anni manasikakum. Manasik haji kalian harus ngikutiku. Nah itu ya. Nah, apa hikmah tahun ke-9 kenapa Rasul kok nggak jadi pemimpin haji? Kan teladan nomor 1, nggak berhalangan kok nggak ikut. Ternyata di antara hikmahnya ulama memberikan penjelasan supaya yang betul-betul barisannya jauh, ya, terus melihat ada orang Nasoro nggak kenal, loh kok kayak gitu? Itu haji bersama Rasul. Nah itu ya, seandainya kalau Rasul tahun 9 itu berangkat, kan tahu ya, loh ada yang kayak gitu. Terus dia bukan sahabat utama, bukan sahabat dekat, sahabat jauh tapi ikut haji. Terus di sebelahnya orang Yahudi, orang Nasoro. Terus waktunya sholat pakai tepuk tangan.
Iya. Terus tahun ke-10 seandainya berhalangan, terus dia cerita saya haji tahun ke-9 itu, dan kayak begini boleh, ada sebelah saya yang kayak gitu. Nah misalnya gitu ya, enggak karu-karuan nanti. Nah ketika campur, Rasulullah enggak berangkat gitu. Lah ajaran itulah yang sahabat-sahabat dekat yang ajarannya sempurna, benar. Tapi nanti yang nggak benar terus kalau dilihat oleh orang Islam yang barisannya di jauh lah, nanti dikhawatirkan nggak karu-karuan gitu. Nah Rasulullah tidak berangkat, Rasulullah SAW berangkat tahun 10 jadi pemimpin dan berpesan haji patokannya bukan tahun ke-9 gitu. Patokannya haji adalah tahun ke-10. Khudhu anni manasikakum. Ada faedah di sisi lain apa? Bahwa kita harus berusaha beribadah sesuai dengan tuntunan dan harus pelan-pelan ada tahapan-tahapannya membersihkan yang tidak ada tuntunannya. Nah, kemudian berkaitan dengan masjid, ya berkaitan dengan keuangan, gitu ya. Berkaitan dengan keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan masjid, gitu ya. Kalau tadi itu tauhid harus berusaha, kemudian ibadah harus berusaha, dan kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan keuangan masjid. Nah, sekarang keuangan masjid itu kan macam-macam, gitu ya. Macam-macam ini juga penting untuk kita pahami. Misalnya begini, yang paling umum dulu hampir semua masjid itu di Indonesia kan ada kota infak ya, kota infak. Kalau kota infak ini tidak ada penjelasan apapun, ya udah itu kota infak masjid gitu ya, maka itu digunakan untuk kepentingan masjid secara umum. Wah, itu biasanya dipakai operasional. Apa boleh disedekahkan kepada orang miskin? Jawabannya hukum asal tidak boleh. Kenapa? Ini untuk masjid, bukan untuk orang miskin. Untuk urusan-urusan berkaitan dengan masjid. Lah kalau pengurusnya itu kaya-kaya, apa boleh dibelikan nasi kotak dibagikan ke orang-orang kaya ini? Boleh kalau sedang dalam mengurusi masjid. Loh, dibagikan ke orang miskin nggak boleh, tapi dimakan sama pengurus yang kaya boleh. Misalnya apa? Sedang rapat di masjid gitu ya. Rapat pengurus, pengurusnya kaya-kaya, nggak apa-apa. Beli nasi kotak pakai uang masjid. Kenapa? Sedang ngurusi masjid. Nah, jadi itu sekedar contoh ya. Jadi apabila ada kegiatan masjid, maka infak umum masjid untuk semua hal yang berkaitan dengan masjid boleh. Gitu. Yang penting itu difahami oleh semua yang berpemahaman. Ya wajar lah orang sedang kerja di masjid terus sedang ngurusi masjid, waktunya makan di masjid. Oh, terlalu mewah kayak gitu ya. Kalau gitu nggak boleh, tidak boleh mewah. Orang hartanya sendiri aja nggak boleh mewah-mewah kok. Apalagi ini uangnya masjid. Nah, jadi itu contoh. Ya. Nah, dan uang masjid tidak digunakan untuk membantu orang miskin di luar. Lah terus kalau kita nggak perlu untuk ngurusi itu? Kalau gitu kita kumpulkan uang ditulisi dalam rangka sosial yang dikerjakan oleh masjid untuk membantu orang yang butuh. Nah, itu dibuatkan kotak sendiri. Misalnya seperti itu. Sembako, uang masjid nggak boleh digunakan untuk beli sembako dibagikan orang miskin. Uang masjid itu digunakan untuk ngurusi masjid. Loh, apa nggak boleh kita ngurusi mereka sebagai pengurus masjid? Boleh, tapi kalau ada uang yang digunakan untuk itu ya dibuat lagi sumbangan kotak untuk hal-hal seperti itu. Nah, kenapa? Ini amanah. Nah, ini penting ya. Itu satu. Sekarang
Gitu. Kalau dipakai pembangunan boleh apa enggak? Uang kotak itu, kotak jumatan, kotak apa boleh dipakai untuk pembangunan masjid, boleh apa enggak? Boleh. Itu kan masjid. Terus ini kan enggak dibilang ini untuk operasional, untuk khusus untuk lampu, kan enggak digunakan untuk itu, tapi ini kan umum untuk masjid. Pembangunan itu yang paling bagus. Apabila masjidnya sedang bangun, itu yang paling bagus. Ya, kenapa? Karena sodako itu kalau tidak habis manfaatnya jalan terus, itu yang paling bagus. Itu namanya sodako jariyah. Nah itu. Nah tapi sodako jariyah kan tidak selalu ada. Tidak selalu ada gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Itu masalah ini. Nah sekarang kotaknya kotak untuk amal jariyah, untuk pembangunan. Proposalnya proposal untuk pembangunan, dipakai operasional, bukan pembangunan, nggak boleh. Nah jadinya kayak gitu, dipakai bayar listrik. Loh, Anda proposalnya untuk bangunan kok dipakai bayar listrik bulanan? Ya tidak sesuai. Lah terus, ya kalau untuk beli lampunya, untuk beli kabelnya itu, iya itu termasuk ada kaitannya dengan pembangunan tadi itu. Tapi kalau untuk bayar listrik bulanannya itu bukan uang pembangunan. Nah jadi gitu, itu masuk uang operasional, ini harus dipahami gitu ya. Kenapa ya? Karena amanah. Loh diamanahi untuk bangun ya dipakai bangun. Nah jadi kayak gitu. Nah ini secara umum uang masjid itu memahaminya kayak gitu. Dan kembalinya ke amanah tadi, diamanahi untuk apa? Nah itu. Nah lagi ada yang umum lagi, yaitu misalnya uang zakat. Kan sering masjid itu diamanahi uang zakat, atau di masjid itu menerima dan menyalurkan zakat. Tidak boleh dipakai untuk operasional masjid atau untuk pembangunan. Kenapa? Allah SWT menjelaskan zakat itu untuk 8 golongan. Semuanya golongan itu bukan bangunan. Nah jadi kayak gitu. Ini amanah. Ini amanah. Dan khusus untuk zakat Allah sendiri di dalam Al-Quran. Dan sebab turunnya itu orang-orang mencela Rasulullah SAW di dalam masalah membagi zakat. Lalu Allah menurunkan ayat, ulama memberikan penjelasan. Tatkala Rasulullah membagikan harta zakat, ini dikasih ini, terus ada yang ngomong tidak enak, nggak bagus. Allah menurunkan ayat, Allah sendiri yang langsung menunjukkan zakat itu dipakai apa. Nah 8 golongan, dan Rasulullah tidak salah, meskipun yang dibagi waktu itu tidak semua 8 golongan, tapi yang diberi semuanya masuk di antara 8. Nah jadi Rasulullah tidak salah. Nah diambil pelajaran, uang zakat tidak untuk operasional masjid, tidak untuk pembangunan. Nah jadi kayak gitu, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Bahkan banyak ulama ahlu sunnah yang memberikan penjelasan zakat fitrah khusus untuk fakir miskin, karena ada dalil khusus. Nah kembali ke kaidah, apabila ada dalil umum dan ada dalil khusus yang beda, yang khusus harus didulukan. Nah yang dalil khusus itu zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu mensucikan orang yang puasa dari sia-sia dan dari dosa yang dilakukan. Kenapa? Karena di awal puasa itu ada ancaman yang nggak bisa meninggalkan ucapan dosa, perbuatan orang bodoh. Allah tidak butuh puasanya meninggalkan makan dan minum. Walah, kalau terjerumus dalam kesia-siaan, ucapan perbuatan yang tidak benar lah, gak diterima oleh Allah puasanya. Di akhir
diperintah zakat fitrah. Zakat fitri itu ya. Nah, Rasulullah memberikan penjelasan zakat fitri ini membersihkan orang yang puasa itu dari kesia-siaan dan dari yang tidak benar waktu puasa. Nah, dengan begitu puasanya nanti diterima, gitu ya. Nah, karena itu orang miskin, konglomerat yang hartanya miliaran, zakatnya sama. Loh, orang miskin zakat, yang penting punya kelebihan harus zakat. Zakat fitri ini. Kenapa? Kamu puasa enggak? Iya. Kepengin puasamu diterima, bayar zakat. Nah itu. Kecuali kalau kamu betul-betul puasamu gitu. Sepanjang kamu puasa kamu enggak pernah ngomong, enggak pernah ngelihat, enggak pernah dengar yang enggak baik. Gitu. Nah sekarang itu mata melihat, wah ada, loh kan itu enggak benar, gitu. Nah padahal Allah berfirman, padahal Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak butuh puasanya orang yang tidak bisa meninggalkan kayak gitu. Nah jadi itu yang kaya raya sekali makan satu orang 200.000, masuk ke warung sekali makan satu orang 200.000. Ini zakat fitrah, zakat fitri 2,5 kilogram beras. Lu memang gitu. Ini bukan menzakati harta, ini menzakati puasa. Gampangnya begitu. Ungkapan ubale yang gampang zakat fitri itu menzakati puasa. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim minallahwi warrafath gitu. Nah karena itu zakat fitri itu untuk orang fakir, untuk orang miskin saja dihabiskan. Nah itu. Nah zakat mal dibagikan kepada 8 golongan, bukan untuk pembangunan, bukan untuk operasional masjid. Nah secara umum seperti itu. Nah kalau sudah ketahuan kayak gitu, ya, nah maka insya Allah nanti akhirnya untuk yang memegang amanah ini, uang masjid itu untuk ini, uang ini untuk ini, itu akhirnya semuanya nanti jadi jelas gitu. Ada lagi gitu. Zakat kurban gitu. Nah, terus kulitnya dijual untuk masjid, enggak boleh. Ya, ini amanah. Pengurus masjid mengumumkan menerima dan menyalurkan hewan kurban. Itu amanah. Maka harus dijalankan sesuai dengan amanah, tidak boleh dijual. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda panitia tidak boleh menjual sedikit pun. Nah, dan tidak boleh dijadikan sebagai upah jagal. Yang dipesan oleh Rasulullah panitia. Panitia itu wakil dari yang kurban, maka hukumnya sama dengan yang kurban. Panitia itu wakil dari yang kurban, maka hukumnya sama dengan yang kurban. Yang kurban tidak boleh jual, panitia juga nggak boleh jual. Nah, yang kurban boleh ngambil dagingnya, boleh, bahkan sunnah ya, bahkan ada sunnahnya. Maka panitia juga boleh ngambil. Nah, ya, yang benar, yang penting panitia itu ketika ngambil dinilai wajar, gitu. Nah, tidak apa-apa. Misalnya begini, di salah satu masjid, itu yang kurban sapi itu dikasih daging sapi 5 kilo, kecuali kalau dia minta sendiri. Ada yang cuma 2 kilo, ada yang, tapi saya sebutkan yang saya tahu yang banyak ya. Salah satu masjid kalau ada orang yang kurban sapi patungan, itu dikasih daging 5 kilo. Dan saya yang nyarankan 5 kilo. Meskipun sebelumnya saya juga mendengar, dan ketika ditanya saya jawab boleh. Terus di salah satu masjid itu yang kurban khususnya yang kurban sapi patungan dikasih 5 kilo aja kalau mereka mau. Kalau mereka senang enggak dikasih 5 kilo tak, usah banyak-banyak 3 kilo itu yang kurban.
Yo, yang korban dikasih 5 kilo ya seneng. Ya udah dikasih 5 kilo. Aku dikasih 5 kilo. Dan ada yang komentar, tahun depan banyak yang korban. Kenapa seneng dikasih 5 kilo? jadi nah, dan 5 kilo itu ternyata tidak sampai habis satu samping. Loh kan berarti yang korban kambing dapat sampil, ini korban sapi ada kok yang ngambil sampilnya gitu. Nah terus yang patungan dikasih 5 kilo sampilnya tidak habis. Dan orang tambah seneng. Dan ada yang enggak, saya 1 kilo aja. Ada yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nanti dibagikan. Kan ngambil sepertiga aja boleh. Panitia yang saya tahu di satu tempat itu dikasih 2 kilo. Seandainya panitia itu dikasih 5 kilo gitu, dan itu dinilai wajar, nggak apa-apa ya, pantas ya, kerjanya kayak gitu misalnya gitu ya. Nah itu juga nggak apa-apa. Loh lah, habis untuk panitia ungkapan itu menunjukkan nggak wajar. Ya kalau ada ungkapan gitu ya menunjukkan nggak wajar. Nah harus yang wajar. Misalnya gini, panitianya sedikit, yang diurusi banyak, mulai dari ngumpulkan, pergi ngurusin ini ngurusin, terus akhirnya ya wajar lah 5 kilo, nggak apa-apa dia 5 kilo. Nah jadi kayak gitu. Seandainya di total juga tidak akan sampai sepertiga ya, nggak sampai sepertiganya. Nah jadi gampangnya begitu. Nah nggak boleh dijual, nggak boleh dipakai upah jaga. Kalau ada yang kurban tidak mau ngasih biaya operasional, kalau yang kurban sapi biaya operasionalnya 1,5 juta. Pak, boleh lah saya kurban sapi tidak pakai biaya operasional? Harus jawab boleh. Ya. Nah itu, loh di sini aturannya kurban sapi operasional. Nah, kalau ada yang kayak gitu gimana? Kalau ada yang kayak gitu, sembelih aja di depan rumahnya, tetangga kanan kiri 10 orang, Pak, bareng-bareng nanti dibagi 20 orang aja sapinya. Itu pahalanya tidak berkurang. Seandainya berkurang sedikit karena dari bab sodakohnya itu, sodakohnya kan sodakohnya juga semuanya, bedanya penerimanya yang lain juga sudah dapat kok. Nah itu boleh, bisa-bisa pahalanya sama. Nah jadi itu kan tidak apa-apa. Kalau di zaman Nabi gitu, kambing 1 dimakan 5 orang habis gitu ya. Di zaman jahiliyah, di zaman itu ya, meskipun sering tidak makan, tapi kambing 1 dipanggang terus dimakan 5, 6, 7 orang habis. Korban 1 dibagikan bukan 7 orang, 7 keluarga, tidak apa-apa. Nah, saya korban di rumah aja, terus kanan 3 orang, kiri 3 orang, depan 3 orang, terus nanti dibagi 10, udah langsung. Tidak apa-apa gitu itu. nah terus kalau nggak ada biaya operasional, terus panitia gitu. Nah panitia berusaha bagaimana mencari dana operasional kalau yang kurban tidak mau. Kenapa? Karena Rasulullah mengamanahkan unta kepada Ali. Wahai Ali, ini kurbannya Rasulullah ya. Nah, kerjakan ya. Dan tidak boleh dijual sedikit pun, dan tidak boleh dijadikan upah jagal sedikit pun. Qala Ali, lalu Ali berkata di dalam menyampaikan hadis ini. Ya, tadi kan Rasulullah mengamanahkan kepadanya karena pesannya tidak boleh dijual sedikit pun, tidak boleh dijadikan upah jagal sedikit pun. Akhirnya Ali nambahin waktu menyampaikan hadis ini. Gitu. Qala Ali radhiyallahu fanutil jazzara min juyubina. Karena itu maka upah jagal kami beri dari saku-saku kami. Nah, ini ada faedah, berarti di zaman Nabi panitia itu ada, gitu ya. Rasulullah menyerahkan kepada Ali, itu satu. Yang kedua, di zaman Nabi jagal itu juga ada. Nah, jadi yang ketiga,
operasional gitu, itu dari siapa saja boleh. Ini ahli hanya panitia terus bayar. Ya. Bukan dari dia sendiri, kami beri dari saku-saku kami. Bentuknya itu loh jamak. Gitu. Juyub itu bentuk jamak dari jaib. Ya. Enggak dari saku saya, tapi dari saku-saku banyak. Ya. Saku-sakunya kami. Dari siapa aja boleh. Nah jadi kayak itu ya. Dan tidak boleh dijual. Loh, kulitnya dijual semua gitu. Ya, makanya harus ada perubahan sedikit begitu. Nah, itu tentang amanah di dalam masalah keuangan gitu. Nah, jadi mungkin gambaran globalnya hanya kayak gitu yang bisa saya sampaikan. Intinya bagaimana kita memahami amanah terus menjalankan masalah amanah keuangan. Nah sekarang apabila ada yayasan, ada masjid, nah ini terus bagaimana? Nah gitu ya. Nah kalau yayasan ini yang diurusi hanya masjid, maka hukumnya sama dengan pengurus masjid di dalam bab amanah. Tapi kalau yayasan itu yang diurusi sudah lebih, yayasan ya membawai masjid, ya membawai pendidikan gitu. Dan pendidikan itu pendidikan beda dengan masjid. Ya. Karena apa? Karena TPA masjid itu bisa dikatakan ini kegiatan masjid, itu bisa. Tapi kalau TPA MI SD, SMP, SMA itu berdiri sendiri, maka itu sudah bukan masjid. Nah, bisa jadi loh di masjid itu ada sampai SD sampai ada SMP. Itu bisa jadi. Jadi pengurus masjid di dalam masjid kegiatannya apa? Masjid ini punya SD, punya SMP gitu. Dinia dan dapat ijazah negeri. Apa ijazah negerinya? Paket. Nah, itu diurusi masjid bisa jadi berarti kalau gitu ya masjid semua itu juga bisa. Tapi kalau sudah seperti otonomi gitu, masjid ya ini, SD ya itu. Nah, dua-duanya di bawah yayasan. Nah, maka harus paham gitu bahwa masing-masing berdiri sendiri. Ketika yang berbicara yayasan, kamu jadi orang masjid tatkala yang sedang diurusi ini masjid. Nanti operasionalnya bagian itu tidak apa-apa dari masjid. Ya. Nah, kamu wahai orang-orang yayasan, kalian ini sedang jadi orangnya SMP tatkala yang sedang diurusi adalah SMP. Nanti butuh operasional dari lembaga SMP ini. Itu tatkala sudah beda. Nah, kalau masih jadi satu, punya pendidikan pun jadi satu di dalamnya masjid ya, maka kotak kaleng ini boleh untuk SMP-nya masjid yang ngurusi masjid kok. Nanti ada income masuknya ke masjid, nanti butuh apa-apa juga yang dipakai itu tidak apa-apa karena itu memang urusannya masjid. Tapi ketika SMP itu sudah berdiri sendiri gitu. Nah nanti kasnya SMP sendiri, bukan kas masjid gitu ya. Nah pengeluaran, nah kalau gitu berarti sendiri. Kenapa begitu? Karena nanti digunakan untuk beli bola. Itu kalau uang SMP itu boleh. Uang masjid boleh dipakai beli bola. Nggak boleh. Nah gitu loh. Tapi kalau masjid tadi itu di dalamnya itu ada SMP, jadinya boleh. Ya, kenapa? Lu kok memang anak-anak di jam kosong terus ada olahraga, kalau nggak gitu tambah lemes sih, tambah ngantuk aja. Tapi kalau habis olahraga terus istirahat sebentar terus mandi, belajar ngaji lagi, belajar fikih lagi, itu semangat lagi. Nggak apa-apa beli bola. Tapi masjid nggak ada kegiatan kayak gitu terus uangnya dipakai beli bola, dikasihkan anak SMP, ya nggak boleh. Nah, jadi gampangnya gitu. Kita kalau berdiri sendiri jadinya tidak boleh
gitu. Uang masjid itu dipakai yang bukan urusan masjid. Nah, jadi gampangnya begitu, wallahu a'lam. Nah, adapun memanagenya seperti memanage yang bagus, yang istilahnya manajemen keuangan itu kayak begini loh. Nah, sehingga transparan, rapi, kerjanya sedikit tapi semuanya jelas, tidak ada yang hilang, ketahuan. Nah, itu ya yang ahli di dalam bab memanage keuangan, gitu ya. Nah, yang saya bahas tadi berarti urusannya adalah amanah mengemban keuangan masjid. Nah, jadi ya itu. Nah, mungkin itu, dan barangkali ada yang disampaikan atau yang ini. Maaf Bro, tadi saya katakan kalau masjid ada yayasan, ada masjid, tapi kegiatan yayasan adalah masjid disamakan di situ. Tapi kalau di tempat semuanya sini Ustaz, itu kan yayasan di aktenya itu dikatakan kalau pendiriannya untuk pendidikan, kegiatan sosial dan sebagainya di aktenya, dan masih berdiri setelah ada yayasan. Dalam hal ini apakah bisa disamakan semacam tadi Ustaz, bahwa memang uang yayasan adalah yayasan dalam masjid itu, padahal itu di aktenya itu kemungkinan juga bisa dikembangkan. Yang pertama, bisa saya akan ada pesan juga. Terus yang berikutnya dari ini seandainya dibuka suatu masih membutuhkan suatu perlengkapan. Nah, terus di sini semuanya 10 juta bisa. Allah dalam perjalanannya dibuka donasi dan belum sampai dalam waktu 4 pekan sudah terpenuhi 10 juta. Tetapi karena pengurus khawatir kalau nanti harga ini naik pada saat beli atau nanti ada kegiatan lagi biar nggak ambil kita keluarkan donasi lagi, ini terbuka. Tapi pada sudah terpenuhi, apakah hal ini dibolehkan? Walaupun itu nanti juga semua kegiatan masjid, tapi mungkin untuk peralatan yang lain. Terus juga ada donatur yang menyalahkan uang itu biasanya nggak langsung orangnya, tapi dia pakai transfer, tapi di transfer kasih keterangan untuk pembelian ini. Tapi setelah kita berikan ternyata semuanya dia didonasikan 1 juta, tapi ternyata setelah kita berikan ternyata harganya cuma 700.000. Nah, 300.000 ini gimana Ustaz? Soalnya orangnya kadang nggak bisa dihubungi karena dia hanya store uang tanpa memberikan ini, tapi di ininya ditulis untuk ini. Terus awalnya sekali belajarnya terjadi di sini waktu saya kemarin. Terus yang berikutnya seandainya ada ini ada tabungan korban. Nah, kita kan bikin yang mana tidak pernah bikin tabungan korban. Nah, tabungan korban di sini ada akadnya itu pakai kop. Jadi semacam yang mengaku itu meminjamkan uang ke masjid. Kalau Allah dalam perjalanan ada minus di masjid. Di dalam perjanjian akad sudah diberitahukan uang ini akan dikelola masjid, dan apabila masjid mengalami kekurangan dana maka akan dipakai sementara uang ini, dan itu akan dikembalikan pas pada waktu pada waktu pas dikembalikan pasti akan dikembalikan, karena dalam waktu 3 bulan kita nggak akan pakai uang ini sebelum kita kembalikan. Apakah hal itu juga dibolehkan? Jadi yang pertama, yayasan di antara bagian yang diurusi adalah masjid, sosial sama dengan masjid. Apabila bagian pendidikan dan sosial itu belum jalan, maka yayasan itu sama dengan masjid. Jadi karena kita akan melaksanakan 3 kewajiban pendidikan, sosial, sama masjid. Terus yang 2 masih belum jalan, berarti orang-orang yayasan sama dengan takmir masjid, gitu ya. Jadi apa maksudnya? Ya sama dengan 1. Kenapa? Yang 2 belum dikerjakan kok. Ini kan amanah. Saya siap mengemban amanah 3, tapi yang 2 belum bisa jalan, berarti baru 1 amanah yang jalan. Itu yang berkaitan dengan yang pertama tadi itu.
Apabila sudah jalan semuanya, maka masjid ini naik ke yayasan. Di sisi lain ada pendidikan naik ke yayasan, sosial juga naik ke yayasan, kan gitu. Nah berarti yayasan tadi itu adalah orang masjid tatkala sedang urusan masjid, orang pendidikan tatkala sedang ngurusi pendidikan, orang sosial tatkala sedang ngurusi sosial. Itu kalau sudah jalan ya. Nah yayasan bisa turun 1, 2, 3, tapi masjid hanya bisa naik ke yayasan, kan gitu ya. Jadi gitu. Nah nanti berkaitan dengan dana juga kayak gitu. Nah secara umum dana sosial itu bisa dipakai untuk masjid. Secara umum dana pendidikan bisa dipakai untuk masjid. Tapi dana masjid tidak gampang untuk sosial, tidak gampang untuk pendidikan yang bukan urusannya masjid. Gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan kalau pembelian peralatan. Ya donasi. Jadi membuka donasi untuk pembelian peralatan masjid. Ternyata sudah terpenuhi apa boleh dibuka untuk umum. Apabila sudah terlanjur ya menyebutkan peralatan satu ya. Nah kemudian kepingin terus dibuka untuk apa? Untuk nanti apabila butuh peralatan yang lain ya. Diumumkan lagi itu bahwa kelebihan dari itu akan digunakan untuk di masjid juga, untuk kebutuhan masjid yang lain. Nah jadi diumumkan lagi terus jalan terus, insya Allah tidak apa-apa. Dan wallahu alam peralatan masjid tadi itu insya Allah itu masuk seperti pembangunan. Ya, seperti pembangunan. Maksudnya seperti itu meskipun pembangunan itu lebih permanen. Ya. Nah, tapi wallahu alam itu lebih baik tidak digunakan untuk operasional. Kenapa? Karena peralatan itu tidak langsung habis. Operasional itu seperti kalau di dalam bab mengeluarkan harta itu istihlak, yang digunakan terus habis. Nah peralatan kan nggak habis-habis kalau nggak rusak. Misalnya kayak mie kayak gitu kan ya, mesin itu kan nggak habis-habis kan nggak rusak. Itu seperti itu bukan seperti itu amal jariyah, gitu. Nah hanya saja pembangunan secara global lebih permanen. Pembangunan dipakai untuk itu juga boleh. Ya karena apa? Karena intinya adalah untuk amal jariyah. Loh katanya untuk pembangunan gitu. Nah secara umum pembangunan, misalnya pembangunan masjid itu ya nanti ya butuh lampu gitu. Uang pembangunan dipakai lampu, uang pembangunan itu. Tapi kalau pembangunan itu secara umum mencakup gitu. Tapi ketika sedang tidak bangun terus butuh peralatan yang lebih tepat, ya kayak tadi itu untuk peralatan masjid. Nah, kalau misalnya beli mesin amplifier atau beli apa gitu ya, nah terus digunakan untuk satu kayak gini waktu bangun donasi, terus sudah terpenuhi, diumumkan lagi dan dijalankan terus. Nah, kelebihan dari donasi yang masuk digunakan untuk peralatan masjid yang dibutuhkan, yang lain yang dibutuhkan. Itu insya Allah tidak apa-apa. Karena apa? Insya Allah hukumnya sama. Loh katanya dipakai untuk beli mic, lah kok dipakai untuk beli ampli? Insya Allah tidak apa-apa. Dipakai untuk beli daun pintu, daun jendela, insya Allah lebih bagus. Lebih bagus apabila lebih. Kenapa? Itu lebih permanen daripada ini. Dan itu maksudnya tadi itu yang jariyah. Jariyah gitu ya. Yang tidak boleh itu yang turun. Yang turun itu apa? Yang istihlak tadi, yang jadinya habis atau hancur tadi itu. Nah, misalnya kayak untuk transport khotib atau untuk konsumsi rapat, itu yang uang infak secara umum. Uang infak secara umum. Adapun yang kemudian yang ketiga adalah masjid membuka tabungan kurban kepada para jamaah siapa yang kepingin gitu. Nah
Dan waktu akad ini akadnya adalah qard. Apa maksudnya? Dihutangkan ke masjid, nanti diambil waktu kurban, gampangnya begitu ya. Nah jadi karena itu disampaikan bahwa itu akadnya itu adalah bukan titipan, bukan wadiah tadi ya, titipan, tapi itu adalah itu dihutangkan ke masjid, qard. Maka masjid boleh menggunakan nanti waktunya kurban, masjid bayar hutang untuk beli kurban. Nah jadi itu boleh. Kenapa? Karena dari awal dijelaskan gitu. Nanti yang bertanggung jawab pengurus, dipakai bangun terus, insya Allah nanti mudah-mudahan masjid dapat uang pembangunan, uang sedekah jariyah, uang pembangunan, uang infak umum. Nah nanti digunakan untuk bayar hutangnya, kan dipakai bangun, uang kurban dipakai bangun, misalnya gitu ya. Nah itu boleh. Bagaimana kalau di hari H ternyata hutangnya masjid tadi belum bisa nyaur, pengurus harus berjuang kesana kemari cari sedekah atau cari hutangan, gali lubang nutup lubang. Nah jadi itu tidak apa-apa, boleh gitu. Namanya hutang kok ya. Nah yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab, pengurus bertanggung jawab. Kita punya hutang 100 juta loh, kita harus gitu cari sedekah untuk masjid, untuk apa? Untuk pembangunan ini ya. Kan uang itu untuk pembangunan, hanya saja hutang uang kurban kan gitu. Nah jadi minta donasinya uang pembangunan. Nah begitu dapat, terus loh katanya cari pembangunan ini masih hutang, terus buat nyaur. Nah kan gitu. Nah terus dipakai nyaur. Nah nggak dapat sedekah, nggak dapat apapun ya. Gali lubang, tutup lubang. Hutang siapa yang punya untuk apa? Untuk bayar. Kenapa orang-orang mau kurban? Dan itu bukan masalah remeh kurban ini. Wah, Afan ya nggak bisa bayar kurbannya, dihutang mas, nggak boleh gitu. Kurban itu sampai disabdakan oleh Rasulullah SAW, gitu. Nggak bisa dikalahkan oleh amal apapun kecuali orang yang jihad, membawa hartanya habis di medan jihad, orangnya mati syahid, baru kalah kurban itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mamin ayyamin al-amalu shalihu fihinna khairun wa ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau dibandingkan dengan jihad, perang di jalan Allah, bagaimana? Walal jihadu fi sabilillah, meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah tidak lebih baik. Illa rajulun yahruju bi nafsihi wa malihi wa lam yarsi min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang jihad ini membawa hartanya habis, orangnya juga mati syahid, kalau itu tidak terkalahkan. Nah, karena itu kalau membuka dana kurban tadi itu pengurus harus betul-betul berjuang. Kalau sampai di hutang masjid terus gitu. Nah, cari sodako, kalau dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk operasional ya cari dana operasional, bukan cari pembangunan ya. Tapi kalau dipakai pembangunan ya nanti masjid punya hutang dan sudah waktunya uang pembangunan, amal jariyah atau dana pembangunan. Untuk apa? Untuk nyaur karena sudah deadline atau sudah jatuh tempo. Nah jadi kayak gitu. Nah masih waktunya mepet nggak dapat, cari hutangan. Yang penting dari riba. Nah pengurus harus berusaha. Wah saya mepet tapi masih ada uang 5 juta, terus untuk belanja 1 juta cukup, yang 4 juta dihutangkan. Hutang nanti dibayar. Masih dapat dana infak, nggak apa-apa dari infak untuk pembangunan. Itu tidak apa-apa gitu. Infak harian itu untuk operasional, dipakai pembangunan itu tambah bagus kalau sedang bangun. Nah tapi jangan memaksakan bangun sehingga tidak bisa kegiatan. Nah itu tidak boleh juga.
Tapi kegiatannya tetap lancar, masih ada saldo dipakai bangun, itu lebih bagus. Karena itu yang amal jariah, itu yang lebih permanen tadi. Nah itu yang berkaitan dengan ini boleh apa enggak, boleh, tapi konsekuensinya ya tanggung jawab tadi itu. Nah, bagaimana kalau arisan? Gitu. Arisan yang berkaitan dengan amalan-amalan kayak kurban itu tidak boleh. Kita kurban arisan itu tidak boleh. Jadi kurban arisan gimana? Ya jadi sekarang tiga orang 1 jutaan, yang tahun ini yang kurban saya, arisan tahun depan yang kurban B, arisan tahun depannya lagi yang kurban C, tapi 1 juta 3 juta beli kambing ini atas nama A. Kan kami nggak boleh patungan. Nah karena itu nggak boleh arisan, gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kurban itu setiap tahun diperintah kurban sebanyak-banyaknya. Karena itu kalau bisa bapak-bapak, kalau kurban setiap tahun itu misalnya 12 sapi. Nah jadi itu 1 orang sebanyak-banyaknya. Jadi kurban. Dan kalau rezekinya banyak, jangan patungan sapi. Patungan sapi itu yang rezekinya sedikit. Sekarang kalau saya taklim di Surabaya, bapak-bapak yang rumahnya cukup besar, punya mobil, jangan kurban patungan sapi kalau masih ada uang. Loh, kenapa? Nggak malu dah itu loh. Bapak yang jual es keliling didorong itu juga patungan sapi. Masuk namanya jajar bapak, enggak malu kepada Allah. jadi jadi kurban sebanyak-banyaknya ya. Nah jadi itu. Nah ada misalnya pengurus masjid membuat arisan, boleh apa enggak? Kalau arisan ta'awun boleh. Itu termasuk tolong-menolong di dalam kebaikan. Arisan ta'awun. Bagaimana arisan ta'awun itu? Jadi misalnya pengurus masjid sama sesama pengurus sama jamaah, sama tetangga juga nggak apa-apa. Apa ini? Arisan ta'awun misalnya 1 bulan kalau besar 1 juta bisa, misalnya siap. Nah nanti setahun kan 12 juta, 2 tahun kan 24 juta. Nah tapi yang dibenarkan itu arisan ta'awun. Apa arisan ta'awun itu? Tidak ada yang diprioritaskan untuk dapat, gitu. Tapi yang bukan tidak ada tadi, yang cara memprioritaskan yang dapat itu adalah yang lebih butuh, gitu. Nah jadi itu namanya arisan ta'awun. Seandainya masih ngurusin kayak gitu itu boleh. Nah nanti anggota yang dapat tetangga-tetangga, oh iya enggak apa-apa itu, ikut semuanya. Nah terus seandainya 24 orang, terus 1 jutaan kan 24 juta ya. Terus bulanan kan 2 tahun selesai. Nah bulan ini tidak berarti ada yang dapat, bulan depan tidak berarti ada yang dapat. Gitu. Kalau tidak ada yang betul-betul butuh, jangan mengajukan untuk dapat. Kenapa? Nanti kalau ada yang betul-betul butuh, itu dibantu. Bantuan ini itu sesungguhnya adalah arisan. Nah, jadi itu. Nah, itu. Nah, butuh kabeh. Kalau butuh semua tetap ada caranya. Kalau butuh semua yang menunjukkan kebutuhannya yang lebih penting itu apa gitu ya. Nanti pengurus 5 atau berapa orang jadi pengurus itu yang menetapkan. Wah itu mohon maaf keputusan pengurus ini lebih butuh daripada bapak bulan ini dikasihkan ini. Nah jadi kayak gitu. Jadi dari awal itu ini dalam rangka tolong menolong. Kita tolong menolong terus ngasih 1 juta itu tidak gampang. Ya.
Jadi misalnya begini, tetangga kita ada yang meninggal, orangnya juga bukan orang yang kaya. Kita ngasih 1 juta, tidak gampang. Paling-paling yang ngasih 1 juta itu yang betul-betul kaya atau yang kerabat kan itu ya. Tapi dengan arisan, ya, wah dia butuh kayak begini, gitu. Bapaknya nggak ada, terus anaknya ini lulus SD mau masuk SMP, butuh kayak ini. Loh, udah gitu bapaknya baru saja meninggal, udah arisan dikasihkan dia. Ini uangnya dia sendiri loh, arisan ya. Nah, tapi dia alhamdulillah ada arisan gini akhirnya gitu. Loh, akhirnya kan enak kayak gitu. Nah, jadi itu. Ini kayak tabungan ya, tapi gitu. Istilahnya itu yang lain itu sama dengan punya nilai bantu. Dan tidak bantu itu kayaknya nanti kan dia juga dapat sendiri gitu. Nanti di akhir dibagikan semua. Kalau seandainya, masih ada 5 sudah habis, ya udah 5 yang belum ini miliknya bapak, kan tinggal gitu. Nah itu bagus ya. Apa boleh arisan yang murni untung-untungan? Hati saya itu berpemahaman itu termasuk riba. Riba itu dapat uang sekarang, ya, tapi tukarannya adalah belakangan, ya, itu masuk di dalam riba. Tukar uang dengan uang itu harus cash sama cash. Nah kalau arisan itu tidak hutang dan tidak ta'awun, hutang sendiri adalah tolong menolong ya, itu saya lebih seret nggak boleh. Ikut arisan untung loh kalau dapat duluan, dapat 10 juta, terus nyicilnya cuman 200.000 sampai sekian tahun, 5 tahun gitu. Yang dapat lah, kalau dapat terakhir, dapat nanti 5 tahun ke depan, ya panjang ini gak untung. Nilai yang kita berikan kan mulai dari sekarang sampai 5 tahun, tapi tetap 5 juta. Nilainya nanti menyusut. Ya, tapi kalau kita dapat sekarang kan untung. Nah itu untung-untungan ya. Nah kalau saya lebih sering itu nggak benar. Kenapa? Uang dengan uang itu harus cash sama cash. Tapi kalau utang itu tolong menolong. Nah sekarang arisan itu difatwakan oleh ulama. Arisan untuk apa? Arisan untuk haji. Arisan itu namanya tolong menolong. Itu fatwa ulama. Nah kalau gitu arisan tahun, arisan tolong menolong. Nah arisan tolong menolong kalau bisa itu jangan diambil kalau tidak butuh, nanti diberikan anggota yang butuh. Ini kamu dapat arisan pas kamu butuh, lah enak ya. Nah, butuh semua butuh semua, pengurusnya menentukan siapa yang didulukan. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nggih. Siapa dulu ini? Nggih. Terkait masjid itu bolehkah membuat satu usaha, misal semacam koperasi yang punya unit usaha jual beli semacam toko atau toko kelontong, sembako dan lain sebagainya, yang sebagian hasilnya adalah untuk pembiayaan masjid, untuk kebutuhan dari masjid itu sendiri. Itu diperbolehkan. Ya, jawabannya itu boleh dan kebaikan, tetapi modal yang dipakai tidak boleh uang pembangunan. Modal yang dipakai tidak boleh uang zakat. Ya. Nah, jadi itu modal yang dipakai kalau uang infak umum operasional itu dengan catatan selama ini itu ada saldonya dikembangkan, itu dipakai untuk itu insya Allah tidak apa-apa, gitu ya. Insya Allah tidak apa-apa. Dan yang paling tepat itu adalah dari awal itu mencari dana untuk kayak begini yang itu miliknya masjid. Jadi dari awal cari dana untuk itu. Kenapa? Karena hukum asal masjid itu tidak seperti ini usahanya atau caranya. Nah, bagaimana supaya masjid itu punya penghasilan sendiri? Nah, maka modalnya dari awal
harus cari dalam rangka untuk itu. Aslinya uang operasional itu tidak boleh dipakai untuk itu. Apalagi uang pembangunan, apalagi zakat. Loh, sekarang zakat dikatakan supaya zakatnya tidak habis, tapi zakat apa istilah orang di zakat yang zakat dipakai untuk usaha itu zakat kreatif atau zakat produktif ya. Ini zakat produktif apa maksudnya? Uang zakat dipakai toko, nanti hasilnya dibagikan. Ini uang zakat itu tidak benar. Tidak benar, tidak ada di dalam Islam ajaran kayak gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, usaha itu disabdakan oleh Rasulullah ada untung, ada rugi. Uang zakat tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang ada kemungkinan untung rugi. Uang pembangunan tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang ada kemungkinan untung rugi. Jadi itu harus diperhatikan ya. Uang operasional masjid mudah-mudahan atau insya Allah boleh apabila difahami, selama ini saldonya tambah terus kok, ngendap nganggur. Nah, dipakai oleh usaha yang ahli, insya Allah nanti ada hasilnya. Apalagi perhitungannya cukup matang. Nah, jadi itu insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi yang sempurna itu adalah dari awal cari dana untuk modal toko masjid. Apa maksudnya? Masjid supaya punya toko, nanti hasilnya ya untuk masjid. Nah, insya Allah kalau gitu enggak apa-apa. Gitu. Apakah itu termasuk istilahnya amal usaha yang baik? Aslinya enggak. Gitu. Kenapa begitu? Karena nanti ketika masukan itu yang dapat pahala itu siapa? Yang jaga sudah dibayar, dia kerja. Gitu. Ya akhirnya masjid itu jalan, tapi ini sedekahnya siapa? Nah gitu loh. Jadi kan beda kan ya. Padahal mengurusi masjid itu pahalanya sangat besar. Nah jadi gitu. Nah jadi yang ngurusi toko sudah dibayar, itu kerja sudah dibayar. Nah, hasilnya masjid, masjid nanti tambah lancar, beli ini bisa beli. Yang dapat pahala siapa? Itu yang saya maksudkan ya. Yang ngurusin dari awal itu jadi pimpinannya yang ngurusin toko ini pimpinannya. Terus kalau sudah besar kayak misalnya yang 212 atau apa gitu ya. Nah itu atau apa gitu ya, itu manajernya apanya terus dapat gaji semua. Ya, terus hasilnya besar untuk masjidnya lancar. Untuk ini lancar, yang dapat pahala siapa? Itu yang saya maksudkan. Karena itu boleh untuk kelancaran, kemudahan, tapi gitu. Ya kayak tadi itu. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, wallahu a'lam gitu. Di masjid kita ini untuk income-nya dari para donasi yang bulanan kotak tengkleng. Pada saat itu karena memang dari sampai minus, kami berpikir untuk insidentil. Jadi kalau kami pembangunan apa itu, maka kami lebihkan agar nanti untuk urusan masjid tidak kurang, sehingga waktu itu agak nyampur. Beberapa dana insidentil yang itu sifatnya fisik yang kita ambil, tapi waktu itu kami sudah memohon izin dana lebihnya untuk operasional. Bukan untuk ini, ada memang pembangunan juga, tapi kalau kita kurang dimasukkan di situ. Yang Allah sudah dijawab juga beberapa donasi, dia berkenan. Bagaimana sebaiknya? Apakah kita mau keluarkan dulu ngetes, mungkin butuh data dan segala sesuatu, ataukah sudah seperti itu? Artinya yang sudah jalan ya, mungkin selanjutnya kita lebih hati-hatinya tidak melakukan lagi. Namun yang kedua, kita juga ada sebenarnya belum menjadi baku dana sosial. Dana sosial yang pernah kita keluarkan, ini ada beberapa jamaah kita sakit sehingga kita keluarkan sebagai bentuk solidaritas muslim ya, diambilkan dari dana operasional masjid. Tapi memang di operasional masjid ini tidak baku untuk itu
Jadi tadi sumbernya dari income-nya donasi sama untuk yang income sosial. dari ini, dari kota. Nah itu gimana? Sosial sebaiknya kita ambilnya dari mana? Ya. Jadi yang pertama bahwa apabila dana pembangunan atau dana untuk pembelian inventaris masjid tertentu terus sudah disampaikan waktu mencari dana itu, selebihnya nanti apabila ada kelebihan untuk operasional maka itu sudah boleh lebihnya dipakai operasional. Ya. Nah, tetapi yang lebih bagus yang akan datang itu supaya yang infak juga lebih semangat gitu ya. Lebih senang, lebih semangat itu kalau pembangunan dan untuk inventaris atau untuk yang tadi itu tidak pakai digunakan untuk operasional. Jadi ini mencari dana untuk beli peralatan ini atau untuk pembangunan. Nah itu langsung paham itu amal jariah. Nah nanti operasionalnya ya dari dana, dari kaleng, dari gitu, itu untuk operasional. Operasional itu juga tidak kecil pahalanya, itu juga pahalanya sangat besar, gitu. Bisa jadi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan istilahnya pembangunan, bisa jadi, gitu ya, bisa jadi. Loh kok gitu? Lah kalau dana operasional itu betul-betul sedikit. Ya, terus manfaatnya itu adalah akhirnya orang nggak bisa ngaji, nggak ngerti tauhid bisa tauhid. Terus dana pembangunan itu besar, tapi manfaatnya juga kecil. Bisa jadi pahalanya lebih besar yang operasional. Ya, bisa jadi. Bedanya kalau pembangunan itu kan secara umum panjang, sedikit-sedikit tapi kan sampai seumur hidup. Ya kalau bangunnya dihancurkan, berhenti, ya tanahnya yang betul-betul abadi. Tapi pembangunan, nah karena itu gampangannya menghancurkan bangunan itu dibenarkan kalau memang itu diperlukan. Kalau hanya semata-mata supaya indah terus dihancurkan semua, itu harus berpikir yang lebih matang, yang lebih bagus. Apa tidak lebih baik bangun lagi di sebelah atau jadi kayak gitu. Nah, kita renovasi supaya lebih misalnya gitu ya. Nah itu ya boleh apabila dipahami bahwa itu nanti menjadikan itu semuanya dari beberapa sisi lebih bagus. Ya. Nah kembali bahwa yang pembangunan itu terus selebihnya untuk operasional itu boleh. Terus yang kedua adalah dari awal itu ada kegiatan sosial buat masjid, gitu ya. Maksudnya salah satu program masjid itu adalah sosial. Terus bagaimana dana operasional masjid untuk sosial? Hukum asal tidak boleh. Kalau sudah terlanjur, insya Allah mudah-mudahan tetap dapat pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah SWT karena tidak tahu gitu ya. Nah, tapi yang akan datang sosial itu cari dana sosial sendiri. Kalau misalnya carinya ya repot ya, kalau gitu infak yang di masjid itu ditulisi ini infak sosial, ini infak operasional, misalnya gitu. Atau ada dua kotak, yang satu ditulisi sosial, yang satu nggak pakai ditulisi. Kalau nggak pakai ditulisi itu untuk operasional, semakin bagus, semakin misalnya pembangunan, kelebihan operasional boleh dipakai pembangunan. Karena aslinya jariah itu punya nilai lebih dibandingkan dengan yang habis tadi itu. Gitu. Nah, misalnya begini, tanah kosong sebelah itu diwakafkan ke masjid, gitu ya. Nah, itu pahalanya sangat besar wakaf ya, tapi beda dengan orang yang wakaf awal di sini yang dipakai sholat terus ya. Nanti kalau orang lihat itu, itu tanahnya masjid, kita mau pakai apa ya? Itu sudah dapat pahala. Apalagi nanti ada orang bawa
motor, bawa mobil, mau sholat parkir di situ. Nah, lumayan dapat pahala itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau masih nganggur gitu ya, nganggur itu kan makna jariah itu kan berjalan, maksudnya apa? Manfaatnya ada lagi, manfaat lagi, manfaat lagi, maksudnya kan itu. Setiap dimanfaatkan yang sedekah dapat pahala. Maksudnya jariah itu. Nah itu. Nah karena itu kalau operasional terus dipakai itu jelas pahala, dipakai untuk kepentingan yang besar, pahalanya besar. Dipakai untuk bayar lampu, menerangi orang yang ngaji, orang yang sholat, kayak gitu. Jadi itu pahalanya besar. Nah itu. Jadi tapi ada sendiri-sendiri. Nah karena itu yang akan datang, yang untuk sosial, cari dana sosial sendiri untuk yang sakit, untuk yang membantu yang kematian, yang itu cari dana sendiri. Termasuk untuk bantu anak yatim, untuk bantu beasiswa orang yang miskin yang disekolahkan, itu cari dana sendiri. Enggak apa-apa, termasuk cari dana di masjid enggak apa-apa. Maksudnya kotak masjid ini kotak sosial. Nah, supaya menarik nanti secara global dikasih tahu sosialnya buat apa ini. Untuk bantu jamaah yang sakit, yang butuh bantuan, untuk bantu. Nah itu insya Allah nanti itu menjadi jelas. Nah, adakah yang aturan maksudnya kita pengurus insya Allah tidak ada gaji. Saya takut menjolimi. Yang ada adalah untuk makhluk. Apakah ada memang hak bagi mereka yang mengurus masjid ini gaji atau apa gitu? Iya boleh sesuai dengan yang layak. Meskipun yang lebih besar pahalanya itu yang tanpa menerima, tapi yang menerima kalau dia tetap ikhlas juga tetap dapat pahala, tetap dapat pahala dan boleh menerima seukuran atau yang layak, itu boleh. Dari uang apa? Dari uang operasional. Itu. Jadi seandainya itu pengurus masjid itu semuanya mendapatkan gaji yang layak dengan apa perjuangan dia di masjid. Nah, layak enggak nih? Misalnya gini, Anda kesibukannya apa? Oh, saya jadi guru SMA Pak. Berapa gajinya? 6 juta. Terus di masjid jadi apa? Jadi pengurus, jadi ketua takmir. Jadi gaji berapa? 6 juta juga. Apalah ya? Gitu, misalnya gitu. Wong Anda jadi guru SMA itu pulang pergi setiap hari sekian jam. Apa Anda ngurusi masjid sekian jam tiap hari? Nah, saya tiap hari ke masjid 5 kali. Itu sholat, bukan ngurusi masjid. Nah, jadi boleh mendapatkan yang layak, gitu. Nah, misalnya begini, muadzin gajinya berapa? Gajinya misalnya 12 juta di Saudi. Di Saudi kalau segitu dianggap layak ya boleh, gitu. Meskipun musola kecil, gitu. Nah, Masjidil Haram yang mungkin ribuan real, gitu. Itu boleh, gitu. Jadi gampangannya boleh yang sibuk di masjid itu digaji dengan uang operasional masjid itu boleh. Seberapa bolehnya yang layak dengan kerjaannya, bukan yang layak dengan orangnya, tapi yang layak dengan kerjaannya. Nah, nggak apa-apa. Tapi memang kami nggak nyalek ya. Itu yang lebih bagus. Yang lebih bagus itu sampai muadzin yang paling bagus itu muadzin yang tidak digaji. Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu sahabat gitu, yang ditunjuk untuk jadi imam masjid itu, wattakhidh muadzinan la ya'khudh ala adanihil ajra. Carilah muadzin yang dia tidak ngambil upah, yang tidak ngambil upah dari adanya. Ulama memberikan penjelasan ini dalil boleh menerima upah adzan. Loh, kok gitu? Kok gitu ya? Wong hadisnya itu carilah muadzin yang tidak ngambil upah dari adzannya. Tapi ulama
ini dalil muadzin boleh menerima upah. Apa enggak salah? Enggak, itu justru pemahaman yang benar. Ya. Kalau ada, carilah yang enggak ngambil upah. Enggak ada ya gimana lagi? Gitu. Harus tetap ada muadzin meskipun harus dibayar. Nah itu pemahamannya gitu ya. Yang lebih utama kayak gitu. Sampai kayak gitu. Jadi muadzin kan pahalanya besar ya. Pahala mengundang orang sholat bagaimana nggak pahalanya besar? Yang penting ikhlasnya. Pahalanya besar. Amalannya sesuai sunnah, tinggal ikhlas. Wah dia muadzin terus ikhlas, pahalanya besar. Meskipun menerima upah tetap mendapatkan pahala. Itu ada orang kerja dosa, ada orang kerja nggak dapat pahala, ada orang kerja dapat pahala. Nah kerjanya apa? Muadzin ikhlas, ya dapat upah ya dapat pahala. Meskipun yang lebih besar pahalanya adalah yang tidak menerima upah. Nah jadi gitu. Jadi yang lebih bagus ya nggak menzalimi. Jadi yang siap dan ada untuk ngurusi masjid terus nggak diupah, itu pahalanya besar gitu. Seandainya wah di sini kalau nggak digaji ya nggak ada yang mau ngurusi, terus digaji bisa uang operasionalnya lebih kok nggak apa-apa, itu boleh. Pengurus masjid boleh digaji. Nah, ada lagi yang penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf gitu, kalau tidak bisa lebih dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi itu semuanya benar di hadapan Allah SWT, dan majelis kita tetap dinilai sebagai majelis ilmu syar'i dan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah SWT. Semoga semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Semoga kekurangan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.